Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data tentang korporasi. Jika mau, Anda bisa menghentikannya. Anda dapat melihat setiap indikator organisasi yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang kita akan melihat indikator utama perusahaan Argen C, ticker ARGX. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 18 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Argen X CADR termasuk dalam subkategori Pharma Immune, 41 organisasi berpartisipasi dalam penilaian, ini sangat representatif. Carilah keputusan yang diambil di akhir video. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah sebagai berikut, 5,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 3,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar secara total, kita melihat bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Melawan skor 5,5 poin dari Argen X CADR. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Argen X CADR dan saham subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir stoknya Argen X CADR menunjukkan perubahan sebesar 60,8%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 43,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini harus diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan Argen X CADR senilai 36,41 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 50 miliar dolar. Argen C menyumbang 73,262%. Ini adalah pemimpin utama subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 5,51 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 11 miliar dolar. Argen C merupakan bagian sebesar 48,021%. Dengan membandingkan saham-saham yang ditempati di bursa dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat hal berikut. Membagikan Argen C pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 73,262%. Kapitalisasi neraca sebesar 48,021%. Ini 34% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Utang organisasi berjumlah 0,055 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku sebesar 1% dari modal perseroan. Hasil pada tingkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 43,8. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 0, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan subkategori. Penilaian rasio harga saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 831 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 1,241 juta dolar. Dan ini 49,3% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 16,7. Rata-rata subkategori adalah 15,3 dan ini 9% lebih tinggi dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2,190 juta dolar.
Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 2,910 juta dolar. 33% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator perkiraan volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya 38%, dengan rata-rata subkategori minus 59,8%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 97,9%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 33,241%. Yang 120% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan, Argen XCADR, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal untuk setiap karyawan organisasi adalah 22.767.000 dolar. Sedangkan untuk subkategori 10,330 ribu rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 120,4%. Estimasi jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume keuntungan per karyawan adalah 519,9 ribu dolar. Dengan rata-rata subkategori minus 404,3 ribu dolar. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator perusahaan adalah 924 ribu dolar. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume penjualan untuk setiap karyawan perusahaan adalah 1.367 ribu dolar. Di subkategori ada 676 ribu rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 102%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Saham pendek setara dengan 3,5%, dengan rata-rata untuk subkategori 7%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 52% untuk perusahaan Argen XCADR. Pada subkategori tingkatnya adalah 50%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dikutip dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Argen C. Harga sebenarnya saham perusahaan adalah sekitar 596 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 761 dolar. Dinamika perkiraan harga dan konsensus saat ini adalah sekitar 28%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil penilaian surat berharga Argen C. Sistem informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Membuka pesanan beli dengan harga 596,2 dolar per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan didasarkan pada metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 654,27. Stop loss ditetapkan pada 53813. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara independen pada akhir sesi pada 18 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, ABVX, akan menjadi perdagangan penyeimbang untuk dijual.
Video tentang perdagangan penyeimbang akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Pesanan lain ditutup pada level saat ini. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi Guru Markets. Kalian semua adalah penonton terbaik.